Secara psikologis dia juga pasti tertekan. Kenapa? Kan di situ ada faktor ekonomi juga. Dia ngaco dia. Oke, baik. Baik, Mas Roy. Kalau dikatakan Roy Suryo itu yang dikatakan ahli telematika. Oh, jelas. Dia hanya menumpang. Menumpang apa? Enggak ada. Saya ada. Besar harapan saya, Bapak Joko Widodo menerima permohonan maaf saya ini, dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo. Saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya, saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Jika ini mau diselesaikan secara ilmiah, saya siap bertemu secara terbuka dengan Anda, Pak Roy Suryo. Ajakan diskusi terbuka gimana? Saya kontak checklist 1 diblokir semenjak tanggal 11 Maret. Ya, banyak sekali teman-teman itu yang diblokir semuanya. Rismon Sianipar, tersangka fitnah ijazah, menantang Roy Suryo CS untuk diskusi ilmiah terkait keaslian ijazah Jokowi. Tantangan itu muncul setelah Rismon Sianipar mengajukan restoratif justice. Dulu kawan, sekarang menjadi lawan. Roy CS mengaku kesulitan menghubungi Rismon Sianipar yang sudah berbalik arah. Apa yang terjadi di balik keputusan Rismon Sianipar berbalik arah? Apakah murni hasil penelitian atau ada tekanan? Saya Aya Nufus, inilah Interupsi. Untuk membahasnya apakah ada tekanan atau tidak, pemirsa sudah bergabung bersama saya di studio Interupsi. Di sebelah kanan saya sudah ada double A. Double A. Double A. Ada Andi Azwan, Ketum Jokman Nusantara Bersatu. Selamat malam Bang, terima kasih. Malam Aya, sudah hadir. Semangat selalu Aya. Semangat selalu ya, Anda selalu rapi ya, selalu siap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan juga ada Bang Ade Darmawan, Waketum Brigade Rakyat Nusantara, relawan Prabowo Gibran. Siap. Itu ya, oke ya. Ini saya menjadi relawan karena melawan Mas Roy Suryo. Baik, sebelum kita kejauhan saya mau perkenalkan dulu sebelah kiri saya ini sudah ada Dr. Zulkifli S. Ekomei selaku aktivis kebangsaan. Terima kasih Dok sudah hadir di Interupsi pada malam hari ini bersama saya. Dan juga pastinya yang akan menggemparkan Interupsi malam hari ini ada Bang Mas Roy Suryo, tersangka kasus ijazah. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, Abang-Abang semuanya. Saya ingin mengingatkan kembali di studio Interupsi ini kita boleh adu argumen, adu gagasan ya, tapi jangan lupa terlebih dahulu katakan interupsi. Baik, saya ke Mas Roy dulu, Mas. Siap. Sudah tidak lagi memperjuangkan satu hal yang sebelumnya sempat sama, sekarang malah menantang. Tanggapan Anda seperti apa? Ya begitulah kalau seseorang itu memang mungkin ada sesuatu yang yang kemudian bisa mengubah 180 derajat ya pusanya. Ya sesuai dengan apa yang dikatakan kan. Jadi dia mengatakan kan ada translasi, kemudian ada rotasi. Apanya yang rotasi? Rotasi itu ya pikirannya atau otaknya dirotasi itu ya oleh sesuatu pihak. Sehingga membuat dia bisa berubah. Udahlah kalau saya sih senyum aja Mbak Aya dan juga semua pemirsa. Sebenarnya rotasi yang Anda maksud kalau dari perspektif Anda apa Mas Roy? Ada sesuatu yang membuat dia sangat bisa ketakutan dan juga berubah ya. Sehingga bisa memudarkan atau bisa membuyarkan semua yang ada, bahkan itu yang sudah diketahui lama. Karena selama ini kan sebenarnya begini, secara ilmiah penelitian dan keputusan yang dihasilkan, hipotesis dan juga kesimpulan akhir yang dihasilkan oleh penelitian, itu kan penelitian yang sangat lama. Kemudian tiba-tiba bisa berubah, dikatakan hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan. Dan itu nggak mungkin 2 atau 3 bulan. Karena apa? Karena bahkan saat tahun baru, dia baru meluncurkan buku yang namanya Gibran Endgame.
Bahkan tanggal 18 Februari dia masih bersaksi ya untuk kemudian melawan IDCLS ya. Tanggal 26 Februari dia masih nge-tweet soal ijazahnya Jokowi yang kemudian waktu itu putusan dari KIP yang kemudian menggugat KPUD Solo karena 2005 dan 2010 beda. Dan beberapa hari lagi, nah ini yang kita tunggu pemirsa. Dia masih berjanji untuk jadi ahli di sidangnya Subhan Palal. Padahal dia ahli itu untuk mendukung Subhan Palal. Dan nanti kita lihat berkhianat enggak dia di sumpah itu. Kalau dia tetap sesuai dengan dia diajak menjadi ahli yang untuk membantu Subhan Palal dalam hal surat keterangannya Gibran yang palsu atau itu ditakukan, maka dia cocok. Tapi kalau tiba-tiba dia berubah, ya udah kan seluruh Indonesia bisa melihat. Tapi ini yang buat penasaran adalah, tapi Anda menilai bahwa ini berubah, rotasinya berubah begitu cepat. Ya. Ada memang perspektifnya yang berbeda terhadap ijazah dari hasil penelitian, atau ada tekanan? Gini, sama seperti halnya peristiwanya persis sama dengan sejarah Republik Indonesia. Kita tahu ada yang namanya 11 Maret, Super Semar. Hanya itu 11 Maret tahun 66, kita belum lahir semua. Ya, kecuali Pak Zul mungkin sudah lahir. Ya. Nah, waktu itu ada perubahan yang membuat Bung Karno tiba-tiba membuat surat keputusan. Ya kan, itu juga dipaksa lah oleh 3 jenderal waktu itu, oleh Pak Harto. Nah, tiba-tiba sama. 11 Maret 2026, sebelumnya itu respon itu masih seperti respon yang kita kenal. Kita mengistilahkan respon prabayar. Pra ini. Setelah itu respon jadi respon pasca bayar. Gitu. Nggak usah lihat bayarnya ya. Artinya hanya pra dan pasca gitu aja. Jadi dari situ rakyat bisa melihat perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dilakukan. Ya saya sih senyum aja sekarang apa yang dia katakan. Kita senyumin aja, dia nantang-nantang mengatakan, Roh itu kontribusinya dalam buku hanya 50 halaman. 50 halaman tapi itu intinya daripada yang 400 yang cuma abal-abal gitu loh. Baik, saya mau tanya Bang Ade dulu. Bang, dulu kan sempat ada kata-kata nih Pak Jokowi ini pemaaf, kecuali RRT. Tapi sekarang respon dimaafkan. Jadi gini, tidak ada pengecualian dalam pemaafan. Kalau kita berbicara negarawan, Pak Jokowi adalah negarawan. Pak Jokowi ini kalau kita lihat, ini masa sih dia tidak bisa mengikuti pemimpin-pemimpin yang ada di Republik ini? Kita ambil contoh lah, B.J. Habibie. Bagaimana B.J. Habibie melepaskan ya Timor Leste, yang dimana kita banyak pengorbanan di situ, termasuk tentara-tentara kita juga berkorban. Apalagi cuma persoalan ijazah palsu, kan itu. Ini kenegarawanan di sini. Saya rasa tidak akan pernah tertutup pintu maaf itu. Dan pemaafan itu. Cuman sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus masuk ke ranah di mana peradilan itu ada, instrumennya ada, sehingga itulah yang membuat Pak Jokowi nanti, Bapak Insinyur Joko Widodo, bisa membuktikan apa yang diisukan, yang katanya konon katanya diteliti oleh Mas Roy dan Mas Rismon ini. Untuk membuktikan, karena di situ ranahnya. Nah, persoalan pemaafan, saya sangat yakin Bapak Insinyur Joko Widodo adalah leader sama dengan para founding father kita. Dia tetap pemaaf. Dan saya yakin itu akan diberikan kok. Sebentar, saya mau tanya Bang Andi dulu. Interupsi Mbak Ana. Saya ingin membantu supaya nanti nggak dibully oleh masyarakat ya, statementnya sahabat saya ya Bang Andi ini. Jadi gini, ya Bang Ade ini mengatakan soal Timor Leste. Enggak, Pak B.J. Habibie itu tidak melepaskan Timor Leste. Beliau malah dikerjain oleh PBB. Negara Republik Indonesia dikerjain. Ini yang jadi bukan sebentar. Jadi salah kita nanti berbicara jangan itu. Kita melepaskan Timor Leste. Nanti salah. Yang menyurat ke PBB siapa? Kenapa? Siapa yang menyurat ke PBB? Bang Roy tahu nggak? Loh, lah iya makanya kan kita dikerjain. Habibie. Tapi kita nggak bahas itu. Iya, makanya jangan sampai nanti jadi sejarah jadi salah gara-gara Ade dan Mawar karena salah. PBB yang menyurat ke PBB adalah Pak B.J. Habibie. Nah, tapi saya nggak rela disebut Pak B.J. Habibie. Jadi artinya saya cuma mengambil ini perumpamaan. Saya cuma mengambil contoh. Yang salah lah, janganlah. Jangan pakai perumpamaan contoh bahwa negarawan, jangan. bagaimana juga penyelesaian yang konflik. Ya terhadap leader pada pemimpin negara ini. Jangan pakai sama dengan SBY. SBY juga pernah menyelesaikan Aceh.
Loh iya kalau itu sangat-sangat negarawan. Benar kalau itu. Itu benar kalau itu. Jadi menurut Anda perumpamannya sama dengan yang dilakukan oleh Bahwa apa saja kan bisa. Coba saya mau dengar dari Bang Andi. Bang, benarkah tadi yang dikatakan rotasi atau menurut Anda memang ada tekanan nih? Kalau tekanan ya, kalau kita lihat tekanan dari luar atau dari internalnya dia sendiri. Kalau internal dia kalau sendiri, menurut Anda dari internal pasti ada? adalah internal dia sendiri. Secara psikologis dia juga pasti tertekan. Kenapa? Kan di situ ada faktor ekonomi juga dalam menjual buku itu. Kan ada komplain-komplain juga di dalam, saya dengar itu kan. Jadi kalau dialihkan isu itu bahwa ada tekanan dari luar, ya kita tidak bisa menafikan bahwasanya perubahan itu terjadi ketika kita melaporkan, ya saudara Rismon itu mengenai ijazah dia S2, S3 Yamaguchi yang dituduh palsu, yang diduga palsu tersebut. Dan ini sudah terkonfirm dari teman-teman kita yang di sana bahwa itu memang tidak ada ijazahnya. Sudah terkonfirm oleh Yamaguchi di sana, ya. Sudah terkonfirm. Sudah terkonfirm dan juga yang dikatakan mengenai surat kematian itu pun juga sudah terkonfirm. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya gimana? Kenapa Anda mengatakan seperti itu, Bang? Saya katakan hanya begitu, nanti kita lihat teman-teman datang dan itu sudah domainnya bukan domain kita. Interupsi Mbak ya. Karena itu domainnya adalah domain dari kepolisian ya. Mas Roy mau nunjukin bukti aja. Tolong Bang Andi jelaskan. Iya. Di sini tuh jelas KTP dari Dukcapil dan itu keluaran 2020. Ini menjebak dia. Ini tuh dokter loh. Ini tuh dokter loh. Dokter Rismon Sianipar. Gimana bisa dokter kalau ini gimana? Karena Roy itu selalu mengatakan Rismon itu Sahabat adalah saya. sahabat. Iya. Ini sahabat saya tuh dokter loh katanya. Tetapi ya sekarang dia itu menghujat betul. Padahal itu Rismon melakukan itu karena hati nurani dia. Ya, untuk keluar dari dokter Rismon yang dibuat oleh siapa? Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Karena dia tidak afiliasi dengan kemana-mana. Dia mengatakan bahwa saya seorang ilmuwan. Terlepas dari background dia secara akademis. Ya, itu kita hargai kejujuran dia untuk mengatakan bahwasanya apa yang saya teliti itu adalah salah. Jarang seorang ilmuwan itu menarik ya hasil penelitiannya itu ya dengan mengatakan sejujurnya kepada publik. Berarti menurut Anda ini adalah hati nurani? Hati nurani. Coba saya mau lihat pengamatan dari Dr. Zul. Dr. Zul, saya mau lihat ini benar hati nurani atau mungkin ada indikasi lain kalau dari pandangan Anda? Saya pakai perspektif saya sebagai dokter. Dia pakai topi Sherlock Holmes. Kasus ijazah palsu ini, ibarat pasien datang tidak normal, saya pasti cari tahu. Dan saya akhirnya membuat diagnosa bahwa seperti kata Rismon, ijazahnya memang asli, tapi bukan punya Pak Jokowi, punya Joko Widodo yang alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Itu temuan saya loh ya. Terus kemudian balik ke urusan Rismon, semua ribut, pengkhianatan, ya kan? Saya juga nanya nih, awal-awal ketika dia muncul tiba-tiba, kalau dulu ada mendadak dangdut, ini mendadak aktivis gitu. Tiba-tiba dia muncul, ngata-ngatain Kapolri, ngata-ngatain Mendagri. Saya cari tahu ini apa ini dibalik ini semua, ya kan? Ternyata dengan beraninya begitu dengan beraninya dan tidak diapa-apain. Sementara ada di status tulis salah dikit, langsung itu kan gitu. Ini belum selesai nih, belum selesai. Silakan intinya dong. Nah, tadinya saya menganggap serius nih persoalan ijazah ini. Tapi setelah kasus Rismon, saya ibaratkan permainan ijazah ini kayak lenong. Kenapa kayak lenong? Kayak lenong, jadi penonton ikut bermain. Penonton ikut bermain. Nah, Rismon ini sesuai dengan instruksi sutradara dari pemain menjadi masuk di arena penonton, tiba-tiba sutradara menginstruksikan kamu harus kembali ke panggung. Nah, itu menurut saya gitu. Skenario kalau gitu. Coba saya mau dengar. Saya mau tanya sekarang sama Pak Dokter ini, Pak Dokter. Jadi menurut Pak Dokter ini ya ini bukan ijazah Pak Jokowi. Apa? Ini bukan ijazah Pak Jokowi. Bukan. Kalau itu udah pasti. Ijazah siapa ini? Bukan. Ijazah enggak usah pakai riset, enggak usah pakai ini. Dari struktur anatominya udah kelihatan. Saya tambahkan. Saya jawab tadi katakan oleh Bung Zul ini bahwasanya bukan Pak Jokowi. Melihat bahwa Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi ya. Yang ada di foto SMA maksudnya. Negeri 6 Yogyakarta yang di foto itu. Saya ini ada ya, ini adalah buku tahunan beliau yang belum diterbitkan pada saat itu dalam buku
alumni itu salah cetak. Ya, bukan hasilnya Pak SMA untuk Jakarta. Belum Ya, diterbitkan itu adalah masalah SMA cetak untuk itu harganya. ini. Sri Mulat ini. Ini masih tulisan. Ini makanya saya bilang Perlihatkan ke kamera. makanya saya menganalogikan ini sebagai Masih lenong belum gitu. dimasukkan. Oke. Lenong ini. Dan kedua, ini adalah ya bukti bahwa dia diwisuda pada tanggal 5. Oke. Ini adalah dari UGM membuktikan dia sudah diwisuda. Mana bisa baik. Ini ada nih. UGM, Di nomor rektornya berapa aja dia ada? Di nyebutkan nomor tanggal lulusnya 9. aja Baik. 2 kali. Saya mau nanya sekarang sama Pak Dokter. Pertanyaan Bang Adi, kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah di Interupsi. Perdebatan asli atau palsu masih terus berlanjut. Tadi Bang Adi ada pertanyaan apa? Saya mau bertanya bahwa apa dasar dari Pak Dokter mengatakan ini bukan Pak Joko Widodo punya? Jelas kalau itu. Waktu 2000. Jelasin aja, Oke, saya jelasin. dasarnya aja. Saya jelasin. Saya jelasin. Tidak gini. anatomi. Saat itu ya DPD PDI DKI Nah, yang menerima pendaftaran calon gubernur, ya kan? Petugasnya namanya Denny Iskandar. Yes. Waktu dia memeriksa itu calon gubernur itu nulis. Waktu dia lihat berkasnya, dia menghubungi saya. Ngomong, Mas, ini orangnya sama ijazahnya beda. Itu poinnya di situ. Oke. Itu Poinnya secara di situ. omongan secara casual atau Oh iya, secara ditunjukkan. Kemudian ini terus, menarik. dan bukan Oke. cuma saya loh yang ditelepon, saksinya bukan ada beliau. beberapa Baik. orang tokoh. Ini. ada beberapa saksi? Baik, silakan Bang Adi. Gitu. Saya mau bertanya, Sebentar, Bang Adi sebentar. dulu. Saya Iya. bertanya dulu. Ada seseorang menyatat siapa, Pak? Kenapa? Siapa yang mencatat itu? Denny Iskandar namanya. Denny Iskandar mencatat. Ya, terus kemudian ada kejanggalan lain. Belum. Itu belum selesai. Belum selesai. selesaikan dulu Pak Jo. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu, dijawab dulu pertanyaannya. Silakan. Karena saya kan tadi bilang, saya selalu dari kejanggalan-kejanggalan itulah saya mencari tahu. Nah, kejanggalan yang lain adalah di dalam daftar isian itu beda umur ibunya sama calon gubernur itu cuma 11 tahun. Oke. Ya. Gitu loh. Dan itu Pertama dibawa kali itu. berkas itu. Oke. Masa bisa Tapi saya 11 nggak mau tahun tahu, melahirkan? saya nggak peduli dengan urusan itu gitu. Makanya saya diam aja. Ketika kasus Pasar Pramuka mencuat, dia dituduh mencetak di Pasar Pramuka, saya temuin Denny Iskandar. Den, saya ingat waktu itu kamu ngomong bahwa ijazahnya sama orangnya beda. Iya Mas, kan kamu tahu. Akhirnya dari situ saya tulis di WA saya gitu. Iya. Bedanya, Denny Iskandar bisa memastikan perbedaannya dari mana? Itu memang beda. Ya dari mana? Aduh. Tidak hanya Denny Iskandar. tambah. Pak Grosino yang pengalaman polisi 35 tahun Saya saja. melihat Mas Roy aja Sudah beda. lihat kasus Saya nggak melihat bisa Mas Roy lihat. aja dengan Baik, ijazahnya baik. beda. Kita dengarkan dari Bang Adi. 35 Silakan, tahun Bang Adi. loh. Makanya saya bilang. Saya lihat Bapak juga dengan Kita mau mendengar penjelasan sekali ini Jelas dari Bang bukan Adi. Joko Oke, silakan. Widodo, palsu ini kalau Ini ini Joko adalah Widodo. pelaku. Iya, Ya. pelaku apa? Oh, pelaku 2012, pembuatan ijazahnya yang palsu. Saya pada Iya. saat itu adalah di Gerindra. Ini pelaku udah ketangkep aja ini. Diam dulu dong. Kasih Kesempatan dulu Mas Roy. Iskandar adalah sahabat saya. Oke, sebentar. Poinnya, Denny Iskandar adalah sahabat Anda, Bang Andi. Sahabat saya. Ya, Oke, terus. baik. Saya pada saat itu adalah saya di Gerindra ditugaskan untuk mendampingi Jokowi Ahok. Oke. Nah, Banyak di lamanya. sana ya ada juga Boy Sadikin sebagai ketua. Ya, yang kontra juga ada Pak Yuli Andrianto Ya, juga kita lihat, udah membantah ya, nih. apa yang dikatakan Udah itu, membantah ini udah. It doesn't make sense. Udah membantah ini. Tapi pertanyaan saya, sama. Benar, interupsi. Katakan kepada kita. Benar, Tidak belum bisa. selesai. Kan Saya punya- ada dari PDIP. Bapak ngawur, Bapak ini. Oke. Ini bukan yang Jokowi. namanya Bukan. Nggak bisa Jokowi yang kayak mengusung gini. pada saat itu. Palsu. Dan saya terlibat langsung Jokowi itu. palsu dari Dan mana? ini Terlibat saya langsung, udah bantahkan tangkap ketika dari mana? Betor itu Udah muncul, tahu, dia tahu. mengatakan Udah, berkompor. ini ada orang Saya yang tidak ngaku. kenal dengan Betor itu. Penyidik, Ditambah oke, lagi periksa sekarang. dia. Oke, baik. Mengatakan Baik. bahwa Dia saya terlibat, mengatakan dia terlibat Tanpa langsung. analisa yang benar. bohong Udah besar. jelas. Baik, gini. Baik, saya mau tanya dulu, saya mau tanya Bang Roy pada saat Tanpa dasar. Baik, Saya sebentar, nggak abang-abang. bisa ngomong kalau Saya saya tidak nggak bisa ngomong. ketemu. Baik, Saya nggak bisa Kalau ngomong kalau saya nggak ketemu orangnya. Oke, tapi Saya ketemu Dokter sudah berhadapan ketemu langsung. dengan orangnya. Berdasarkan Denny. Oke, gini. Denny Baik, berdasarkan apa, Bapak? Saya saya tanya fair Denny saja. berdasarkan apa, Bapak? Nggak, Mengatakan gini. itu bukan Oke. Jokowi. Dengar, Baik, saya baik. mau membantu Foto Bahaya. ini, ya, Supaya foto itu. fair. Sebentar. Oke, Saya saya tanya mau Bapak. tanya dulu, saya mau tanya Denny sebentar. berdasarkan apa? Sebentar, kita balik ke tema, Bang Abang. Kita balik ke
tema. Saya mau tanya Mas Roy. Mas Roy pada saat Bang Rismon masih ada bersama dengan Anda sebagai RRT, dia juga mengatakan bahwa foto ini beda. Rismon ketika masih sehat ya, masih belum terputar, itu Dan jelas Rismon mengatakan saya ini bilang bukan sehat. Joko Widodo. Dan waktu itu kami juga sepakat. Harusnya kalau Polda Metro itu fair, panggil semua nama yang tadi disebut. Nggak apa-apa, siapa aja panggil. Denny Iskandar lah, itu Victor Suryadi. ketemu lu. Suka ngapain? Harus panggil semua. Dokter. Itu namanya fair. Nah, gini loh, Mas Roy. Orang-orang yang terlibat yang diucapkan. Mas Roy, Termasuk sebentar. profesor, Secara hukum, profesor kalau profesoran dasarnya itu tidak ada, yang punya hanya isu yang Denny punya yang kias mengatakan, pencetak itu loh. dari Profesor mana Denny Aiman, bisa mengambil Anda bahwa harus ini panggil juga. Baik, Aiman baik, itu yang baik. punya Terima kasih, Mas kias Roy. cetak Mas itu Roy, sebentar. panggil. Sebentar, Mas Roy. Kopi itu panggil. Secara hukum, Mas Terlibat Roy. dia. Secara hukum, Mas Roy. Itu. Ya. Secara hukum, Itu Secara hukum, Oke. tidak Ini ada jelas kepentingan palsu. Denny di situ. Oke, secara Karena hukum tidak ada Denny- kepentingan Denny, baik. Karena Denny hanya menyampaikan itu tanpa memiliki dasar yang jelas. Semua Apa panggil. dasarnya? Baik. Kalau polisi Apa lihat indikasi dasarnya? itu semua panggil Mengatakan orang-orang bahwa itu bukan Bapak Insinyur Itu Joko polisi Widodo, yang bukan benar. orangnya. Gak usah ngomong Sementara Denny, dia hanya ngomong melihat tentang foto. saya. Baik. Fotokopi dan Oke. Yang benar Oke, panggil. stop. Oke, sebentar. Kenapa nggak dipanggil? Boleh berhenti dulu. Aja lah. Boleh berhenti dulu. Jangan ngawur lah kita. Abang-abang. Aneh. Bang Nggak ada Adi, yang sekarang saya dipanggil mau dengar orang-orang penjelasan itu. dari Anda terkait dengan ada kertas yang Anda pegang, itu Anda mau menjelaskan Nah, terkait apa? tadi kan dia bahas mengenai stempel Iya, mana? oleh Rismon. Nih, jelas. Kita sudah bedah secara forensik juga. Dengan menggunakan fatal et al. Sama Alah apa? Itu artinya fatal apa? Itu sudah dia, artinya sudah fatal dibilang apa? asli sama Ini Rismon pakar apa sekarang, ini? kan? Pertanyaan saya Ini pakar apa ini? ketika Rismon Jadi, datang ke tempat Pak Jokowi bahwa ini ini enggak? pakar apa ini ya? Enggak, Jadi oke. Rismon ini hanya apa? Anda bisa Yang ngomong fatal dilakukan itu apa oleh Rismon dasarnya? itu, Perlu Ini ahli gampangnya. untuk jelas. menjelaskan fatal Orang nggak error. perlu kalian. Artinya Ini dia kalau tidak dicari, menarik udah dari- ditangkap. Dari histografi. Ini nggak bisa ini. Mas Orang Roy, nggak punya Mas kalian. Roy, Dia Mas Roy. dia nggak ngatur dia. Oke, baik. Hei, Baik, apa Bang. fatal? Baik, Mas Roy. Jadi, Roy, kalau saya mau jelaskan dikatakan foto. Roy Ada. Suryo itu, Iya. yang dikatakan ahli telematika, Oh, jelas. dia hanya menumpang. yang Menumpang dilakukan apa? oleh Nggak ada. Rismon. Saya ada Dia sertifikasi tidak untuk punya itu. dasar Ngaco yang banget namanya Anda. Ahli Nggak digital bisa. forensik. Nggak bisa. Backgroundnya Ini bukan nggak itu. punya. Hanya ahli fotokopi Baik. dan Nggak Baik, bisa. terima kasih. Saya punya mau dengar dulu dari sertifikasi dokter. dari Kementerian Informasi dan Telematika. secara Udah clear akademik, banget. saya lebih mempercayai Rismon. Oke, baik, terima kasih. Saya lebih Itu mempercayai sudah Rismon. baik. Apalagi Andi Aswan. Baik. Yang Pendidikannya namanya- nggak ada Baik. hubungannya. Telematika. Hanya Nggak ada hanya hubungannya dengan D3. telematika. Abang-abang, ini durasi kita habis. punya itu. Ini durasi kita habis. Oke, saya lanjut lagi. Tadi kan dikatakan Ya. Bang Ade lebih percaya oleh Rismon. Ali abal-abal Saya mau nih tanya ke kalau- Dr. Zul. kalau Dr. Zul, Anda Andi kan Aswan mengatakan bahwa ada indikasi bahwa Rismon ini Begini, penyusup. saya 2012 Betul itu? ketemu. Ya, ini. sama- Coba, saya sama mau- Jokowi. pertanyaan saya adalah apakah- Ya, sebentar, Oke, saya baik, 2012 ketemu dengan sosoknya dia itu. Ketemu. Siapa? Sama Jokowi. Oke. Dia tahu sahabatnya dia juga. Baik. Ketemu saya berhadapan-hadapan, saya diskusi. Ketika saya melihat foto itu, orang lain, saya ini dokter, tahu anatomi. Anda bertemu di tahun berapa? 2012. Waktu dia 2012. putaran gubernur Lembaran putaran protokol. pertama. Sudah Baik, sebentar, saya belum. Oke, baik. Beda. Dokter, Beliau ini. dokter. Anatominya Dokter beda. susah. Anatomi apa? Dari mana Anda melihat? Dari mana? Bang Ade, Bang Ade, oke. Saya mau Polisi juga tahu. memastikan dulu. Ini jelas Sebentar. bukan Jokowi. Sebentar, Mas Roy. Jelas Oke. bukan. Dari mana Anda mengatakan anatomi ini berbeda Ya, dengan jelas Pak Jokowi? bukan. Ya, beda. Orang setengah badan nggak? Anda bisa mengukur dari Baik, mana? baik. Anda Silakan. ngawur. Boleh silakan, boleh silakan. Apalagi ada Kurniawan nggak ngerti apa-apa di dakwaan ini. Ngawur, karena kami bisa membuat pembuktian Baik, di pengadilan. sebentar. Oke, Anda kita ngawur. dengarkan satu-satu. Saya Tapi jelaskan. bukan itu pertanyaan saya saat ini. Ya. Saya mau tanya Dr. Zul. Dr. Zul, kita tadi sudah ada partnya untuk bahas foto ya. Itu punya perspektifnya masing-masing. Sekarang saya punya pertanyaan terkait Palsu dengan ini kalau Rismon Jokowi. Sianipar Udah yang jelas. menjadi tema kita pada malam hari ini. Ya, Anda akan mengatakan bahwa Rismon ada indikasi sebagai penyusup dalam Ya. penelitian ini. Kalau Kembali ke dalam substansi. perspektif ini saya sudah untuk melunakkan ya supaya nggak Ya. ngomongin di penyusup. Kalau ini fotonya pemain Rismon memang. lenong yang main di antara penonton. Baik. Gitu. Sekarang sutradaranya minta dia kembali ke panggung. Pulang dia. Gitu. Waktu pertanyaan saya tanya, ini orang aneh gitu kan. Oke. Akhirnya saya nemukan sesuatu juga. Apa penemuannya? Plat nomor mobilnya AD. Oke. Oke. Itu buat saya aneh. Dia Kenapa? orang Balige kok pakai nomor AD. Ya. Oke. Gitu loh. KTP-nya Klaten juga. Ingat Bapak, Oke. Klaten juga ini. Ingat Kalau Bapak. KTP-nya Klaten juga. Klaten Oke, juga tapi ini. pertanyaan saya Bacain dulu. sebentar, saya mau Sebentar Pak Dokter, izin. katanya Klaten. Saya mau nanya. Baik, saya sebentar Bang. Mas Roy. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa Bang Rismon ini pemain lenong. Tadi Ya, seperti ada banyak indikasi-indikasinya. Pinter Mas banget. Roy ini Ya. tidak merasakankah dari awal? dengan sujud Kan udah gini. setahun lebih ya kira-kira ya Mas Roy ya. Ya. Dari awal tidak merasakankah ada Nah mungkin gini, karena memang dia itu tadinya kan
menunjukkan kalau dia dokter. Ya udahlah, selama ini kita percaya. Kalau halnya sekarang, ada beberapa termul yang sekarang lagi ada di Yamaguchi dan kemudian menelisik di ijazah itu terserah. Makanya itu pertanggungjawabkan Mon terhadap mereka. Ya saya tidak akan membahas itu, saya tidak akan membela, tidak akan menyerang Anda. Ya silahkan Anda serang balik 3 termul itu. Ya karena Anda jelas-jelas betul sebelumnya nyerang betul nama Joshua Sinambila Roni Teguh itu. Ya itu silakan. Nah sekarang gini, kenapa tidak? Karena dia itu clear betul penelitiannya. 480 Saya bela Rismon interupsi, saya bela Rismon lah hari ini. Paper, nggak ada urusan itu lah. Ditulis dengan detail. Rismon lebih hebat Tiba-tiba lah. bisa diubah dalam semalam, dalam 11 Maret surat perintah 11 Maret itu. Yang tiba-tiba mengubah. Jelas kalau orang, kalau tanya dokter lah, orang tiba-tiba dalam semalam Mas berubah. Roy cuma nyumbang 50 halaman kok. Interupsi. Hanya 50 halaman. Berarti Anda tidak merasakan ada indikasi itu. Ya, Semuanya berjalan dengan lancar, satu pandangan, satu tapi perspektif. tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang berat betul menimpa dia. Dengan dia terpaksa harus menyerah kalah. Gitu. Saya nggak tahu apa. Tapi nantinya itu. Tapi artinya apa? Saya hanya percaya respon sebelum tanggal 11 Maret. Rismon kembali ke jalan yang benar. Rismon kembali ke jalan yang benar. Kita akan kembali. Rismon kembali ke jalan yang benar. Interupsi. Ade Darmawan mengatakan bahwa Rismon ini kembali ke jalan yang benar. Oke, saya mau dengar dulu tanggapan dari Mas Roy. Mas Roy, Anda kan lagi-lagi mengatakan di awal ini indikasi bahwa terkait dengan ijazah Jokowi ini ada indikasi politiknya. Anda kan sudah lama, pemain lama di dunia politik. Masa Anda tidak bisa melihat? Gini, kalau kembali ke jalan yang benar Anda begitu legowo menerima orang-orang baru gitu. Nanti bisa aja loh Andi Azwan tiba-tiba jadi. Gini, ya terus terang saja bagaimana Rismon pernah menjadi bagian dari sahabat kami. Dan saya tetap di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari insya Allah. Besok nyepi, besok lusa adalah, hari ini nyepi ya. Besok adalah kita merayakan lebaran. Itu kita akan melihat bahwa sesuatu orang kita doakan menerima hidayah. Nah makanya ada pakar yang menuliskan ini, pakar wartawan ya. Namanya Lukas Luarto, ini pakar. Rismon itu mengalami trilema, 3 kali dilema ya tak ilmiah dari Rismon. Yaitu yang pertama dia apakah dia itu sukarela, 2 itu dipaksa, atau dia diancam. Nah itu. Jadi kalau saya 3 ini yang dialami, maka dia bisa berubah. Makanya saya ya sudahlah, terserah lu Mon. Kalau kamu mau berubah, ya itu terserah. Tapi saya tetap melihat dia dengan dan tetap percaya semua pikirannya sebelum tanggal 11 Maret. Setelah tanggal 11 Maret 2026 mungkin respon sudah seperti apa yang dikatakan oleh para Tapi Mas Roy kalau diancam berarti kan ancaman datang dari lawannya yang selama ini kita tahu adalah pihak bisa aja dilawan, bisa juga enggak. Ini saya fair aja. Bisa juga berasal dari internalnya dia juga bisa. Internal itu artinya apa? Sesuatu yang dia salah. Ada internalnya maksudnya? Ya mungkin saja tanyakan ke mereka. Tapi bisa juga dia dapat hadiah. Wah ini dapat hampers yang sangat asik. Selamat lebaran. Meskipun begitu dikasih hampers ditutup pintunya. Truk gitu. Sebenarnya dia bingung. Itu juga bisa. Gitu. Baik. Saya mau dengar sekarang tanggapan dari Bang Andi. Bang Andi ada tadi mengatakan dengan eksplisit bahwa Anda membela Rismon. Kenapa Bang? Kenapa saya membela Rismon? Karena memang itu adalah suara kebenaran. Kebenaran? Dia terusik batinnya ketika kemudian. Jadi begini Mbak ya. Tidak ada satupun ya di negara hukum yang asli dikatakan palsu. Dan tidak ada di negara hukum manapun juga yang palsu dikatakan asli. Nggak bisa sampai kapanpun. Tanpa bukti? Jokowi. Iya. Jokowi mereka ini tidak memiliki bukti. Oke, tanggapannya Bang Bayangkan, Andi. sebentar, saya tambahkan sedikit lagi. Boleh, intinya Bang, kita nggak punya banyak bahwa waktu. tidak bisa kita palsu menjadi asli, asli menjadi palsu. Kemudian terkait anatomi. Anatomi. Ya, anatomi dan lain-lain sebagainya. Anda melihat dari foto kok. Bisa anatomi, fotokopian lagi. Tapi kan sekolahnya udah lama. Bisa saja mungkin Bang Ade. Itulah. Bayar. Yang namanya ahli anatomi itu, ya saya pernah juga memakai ahli anatomi dalam beberapa Tapi Anda kasus. bukan ahli anatomi, bukan Saya dokter. memakai ahli anatomi. Memakai itu nggak bisa. Saya aja yang punya gerakan. Yang benar, yang bukan kelompok. Yang belajar anatomi. Yang benar loh ya. Berarti intinya adalah tidak boleh. Kesehatan aja ngerti. Sudah berpihak. Sudah bukan anatomi itu. Saya mau dengar Bang Andi sekarang. Fotokopi. Yang ahli deh. Yang ahli aja bahaya. Baik, silakan Bang Andi. Saya mau dengar dari Bang Andi. Kalau kita begini ya buat kusir. Iyalah. Iya. Makanya seahli benar. Bagaimanapun begini, Dokter saya lah. bisa melihatnya seperti ini.
Kalau kita Ini ahli apa ini? 2012 tadi. Enggak, ini ahli apa ini? Jangan diganggu dulu Mas Roy. Makanya ini ahli apa kalau nggak Dengerin dibagusin? dulu. Sebentar. Ini membahas ini ahli terkait apa? ini membahas terkait 2012. pertemuan tadi Dr. Pada saat itu Sul. ahli apa? Oke, baik. Sebentar. Makanya kan katanya tadi debat kusir kalau nggak ahli. Jokowi Ahok. Gue bicara Lah, ya masalah ini. apanya? Ahli apa 2012 sebagai ya. apa? Sebagai apa? Baik, kita membahas terkait dengan pertemuan, Mas Roy. Oke, Tapi tadi dia Dr. sebagai Sul. ahli apa Lu diam dulu? dulu aja deh. 2012 Iya, dia sebagai ahli apa Gue dulu? diam Enggak, tadi. gini loh Mas Roy, dengerin dulu deh. Ya, Dengerin harus dulu. ada kompetensinya dia sebagai apa? Emang aja gak punya kompetensi. Oh jelas saya punya kompetensi di mana? Kompetisinya? Di mana? Apa kompetisinya, Ahli Mas Roy? telematika udah Apa? jelas. Baik, boleh. Silakan kembali. Gimana? Adias Fani hanya D3. D3 Pemerintah Indonesia, digital forensik. Telematika gampang bergerak. Ini ada mejanya masing-masing, boleh tetap dokter duduk. lagi. Dokter Oke, baik. asli. Dokter apa? Dokter lu? asli. Lu bilang telematika. Dokter dokter apa? asli. Kita Dokter balik. manajemen Kita berdasarkan balik. AI. Menjelaskan. OCD. Tahu nggak OCD? OCD tahu nggak? Mas Roy tidak Nggak linear. ngerti dia. Aduh, konyol ini. Ini kita Konyol banget kalau kayak ini. begini kita ngabisin waktu ya. Ini Iya. kalau kayak gini kita ngabisin waktu. Silakan 2012 pertemuan. Ini orang nggak punya kompetensi ngomong. Saya Pada bilang begini. 2012 Anda sebagai Iya, apa Pak. Bang Andi? Sebagai Saya- relawan Jangan tadi. ngomong abal-abal ya. Saya dari Gerindra ditugaskan oleh Sebagai apa? Ketua almarhum Pak Taufik. Oke, Ah, baik. sebagai apa? Baik. Sebagai sosialisasi tim soskam namanya, sosialisasi kampanye. Nggak punya Itu kemampuan ada dua, di dikasih situ ada jabatan. Demokrat, Ya, ada kayak gini nih. Gerindra dan ada Mas Roy diam dulu deh. Soskam. Iyalah. Karena saya mengatur yang Kampanye. namanya jadwal Mana Pak Jokowi dan D3 apa ngatur? pada saat itu. D3 ngatur apa? Nah pertemuan di sahabat saya juga, Apa Dr. itu? Mustar itu pertama beliau datang Ilmunya ke apa ini nggak Jakarta. jelas Pak Jul. Oke. Beliau juga Ya. hadir situ. Ini Oke. dokter asli. Berarti pernah ketemu di tahun 2012 ya pada saat itu. Biarin aja dia Baik, ngomong. silakan. Karena saya hadir di situ, ya. Iya. Pertama itu saya hadir di situ. Dan saya Ini kemampuannya tahu, apa, saya bilang. Karena di situ sudah pendidikannya mendampingi apa, nggak sebagai jelas. tim Andi soskam. Aswan itu Oke. apa? Apa yang dikatakan itu bahwa itu orang beda? Sama sekali. Ini ilmunya nggak bohong jelas. untuk itu. Tapi saya Oke, tidak sama. terima. Masalahnya Sebentar, memang terus sekarang nih. kurus tidak berkomis pada Nah saat gini itu. gini, Karena saya itu sudah menyampaikan lama. keilmuan Iya, saya Karena sebagai dari anatomi. 2000, Itu. dia tamat Kalau 85. cuma Oke. pandangannya Itu tidak bisa. bahaya ini Itu. dokter lah. Oke. Ini dokter ya. Baik. Itu Baik. jelas ya. Dokter tidak pendidikannya akan jelas. diterima. Tapi Baik, mendengarkan dari orang dokter, tapi lain. saya mau tanya. Baik, terima kasih Bang Andi. Saya mau tanya. Daripada Dok, tapi D3 memang nggak jelas. apakah manusia itu ketika usia remaja dengan ketika sudah tua itu tidak ada perubahan dalam bentuk wajah, Nggak ada tubuh dan Nggak lain-lain? ada. Tidak Saya ada belajar perubahan. anatomi 4 tahun. Tidak ada Saya perubahan. kasih tahu. Saya Oke. belajar Dengerin, anatomi dengerin, 4 tahun. Karena saya kuliah saya agak lama. Ya. Ada 2 junior, 2 senior, 2 tahun, 2 tahun. Ya. Bahkan saking seringnya saya belajar anatomi itu, kadang-kadang kita bawa tulang di bahu. Oh ini kiri, oh ini kanan. Ngerti kalau dokter. Begitu. Nah, Gimana? ketika saya melihat struktur ini, Gimana? itu tidak akan berubah. Struktur itu tidak akan berubah. Struktur Dari mana tulang, strukturnya? susunan gigi, nggak akan berubah. Susunan Tapi gigi yang dari paling mana? jelas berubah apa menurut Anda? Yang paling jelas berbeda dari foto dan juga Strukturnya seorang Pak berbeda, dagunya semua berbeda. Gimana orang ini tutup mulut bilang gigi gimana sih? Jelas. Kelihatan Bener gimana. aja. Anda nggak punya ilmu, nggak usah ngomong. Udahlah, janganlah. Orang nggak punya Jangan ilmu. tambah-tambah isu. Ini hasil dari algoritma yang dikatakan itu dia berubah. Algoritma apa lagi? Algoritma dari retina. Fotokopian. Ada retina lagi Dari apa face. lagi? Fotokopian. Ini ada Apa suatu dia? ilmunya Ini apa? Ketika Pak Jokowi semester Pemirsa 1. interupsi. Oke. Ini ada ahli Gunung. omon-omon. Oke. Di Lagi sini, menjelaskan dengan ketika dia jelas. Ini dengan teman-teman, adalah bisa kebaca. dokter Artinya sesat. face Ya, ya, dokter bisa sesat. direcognize dengan Dan algoritma ini. anatomi melalui Kalau dia bilang fotokopi. dokter dengan hanya mata, Melalui fotokopi Oh, iya. foto. itu bukan sesuatu yang Konyol kita banget. katakan ilmiah. Udah ada nggak jelas deh. Baik, kita Apalagi kembali dia lagi. berani bohong. Oke, baik, terima kasih. Bilang Kita kembali ijazah lagi. palsu, jadi yang asli. saat Oke. ini Sekarang kembali ke substansial. Oke, sekarang kembali lagi ke tema ya. Yang Baik, jelas kita ini sekarang, membahas palsu. sekarang Rismon. intinya adalah Bang Risma sudah tidak lagi bersama dengan Ya, dan Mas Rismon Roy. pernah mengatakan bahwa ini palsu. Oke, apakah menurut 11.000 Anda? triliun persen palsu. Baik, katakan. apakah Karena menurut Anda dipengaruhi oleh jika Mas nanti Roy, persidangan sudah katanya. berjalan, apakah ada kemungkinan mungkin Risma menjadi saksi ahli atau saksi dari Silakan Pak saja satu, Jokowi? dia mungkin akan dipertanyakan atau akan digugat sendiri oleh orang-orang di seberang. Saya tahu di seberang sana lagi rame, lagi mau nolak Rismon. Ya makanya sampai Andi Aswan kemarin mengumumkan relawan ya untuk menyatukan Enggak, Ada enggak. videonya kok enggak ngerti. Oke, baik. Videonya. Kita dengar. Apakah? Ya terus setelah Terus ya. itu, Baik. Saya harus Joshua juga menjelaskan mengatakan ini. itu tidak bisa. Saya harus Tidak bisa menjelaskan ini ini. bukan Saya ahli. ngerti. Apalagi ahli yang kemudian kalau tadi dokternya benar Jadi itu gini loh, palsu, ya. Pak, ya, Yang kedua interupsi. adalah Sebentar, Bang orang Adi. tidak mungkin berubah ya. Apalagi ya saya kebetulan Dr. Zul
Saya itu juga putra seorang profesor, doktor, ahli jiwa. Ya, jadi saya mengerti betul dan dulu saya membuat slide untuk ayah saya. Jadi tentang neuro pasca sinaptik dan saya itu bergelar magister kesehatan resmi UGM S2. Clear betul kalau itu nggak ada yang bisa nyangkal. Kalau ada yang bisa nyangkal ya dia hubungannya sama telematika? Nah, kita tahu telematika, saya punya sertifikasi soal telematika. Dan dokter saya di bidang AI dan positif. Itu clear betul. Sertifikasi telematika. Iya. Bukan dia. Dia ada surat keterangan. Surat keterangan itu bukan jelas. sertifikasi telematika. Itu jelas. Kalau sertifikasi Itu diakui. seperti BNSP Itu jelas diakui. dan itu ada masa berlaku. Itu ada diakui. masanya. Pemerintah Rata-rata mengakui. 3 tahun. Jadi Sedangkan dia nggak kalau punya dia apa-apa. ini mendapatkan Dia nggak punya surat keterangan dari pendidikannya Menteri yang D3 sudah sahabat. pensiun. Oke, baik. Bayar Ini nggak bisa semuanya ngomong nih. Nggak bisa semuanya ngomong. Coba Bang Ade, boleh. Bang Rismond mengirimkan video. Udah jelas dia sampaikan bahwa keilmuan daripada Mas Roy, dia sampaikan bahwa dia bukan ahli digital forensik. Alah, digital forensik Yang kemudian dalam video ini juga dijelaskan. Ya, ini bukan saya membela Rismond, tidak. Tetapi saya menyampaikan apa yang disampaikan Rismond. Dia juga menyampaikan menyumbang 50 halaman. Jelas. Dan Itu 50 hanya itu dalam bentuk intinya. WA. Nah, sekarang pertanyaannya. Menggunakan Rismond sebagai babu untuk Lah ya itu membuat konyolnya hukum. dia. Saya tambahkan ya. Dia nggak mau lah. Konyolnya Oke. dia Iya dong, Baik. dia mundur. Bentar. Kenapa? Saya tambahkan. Dia jauh lebih Nggak usah mendalam. tambahkan, orang nggak ngerti kok mau. Baik, Dia silakan. merasa bahwa keberatan dengan Terima kasih, Bang Ade. Masyarakat juga mengerti. Apa yang dikatakan Masyarakat apa juga Desmond mengerti. itu. Oke. Kalau namanya ini WA bisa jadi tidak buku, mempunyai kalau tidak dia mungkin. dikatakan adalah Iya. ahli telematika. Apa ya? Dia tidak mempunyai jurnal. Dia tidak mempunyai buku. Unpad. Ini kata D3 Unpad ngomong nggak jelas tidak ini. mempunyai Iya. yang Apa? namanya kompetensi yang secara Jelas fokus sudah. internasional Mabes tidak. Polri sudah Dia menggunakan hanya saya. adalah ahli fotokopi Baik. Sudah yang menggunakan bisa melihat saya. fotokopi Baik. saja Ya, betul. dengan kacamata Fotografi dia. saya juara Dan nasional. ahli foto-foto Ya. yang Ya, fotografi nasional. Oke, baik. Dosen saya teladan. Baik. Gimana? Baik, kita masih ada satu segmen lagi. Nanti kita akan bahas. Yang cuma D3 Saya mau Unpad. punya pertanyaan untuk Dr. Zul terkait dengan kalau Anda yakin bahwa menyumbang 50 halaman. Baik, respon ini adalah tadi Anda katakan indikasinya dari awal sudah terlihat. Pemain lenong tadi Anda katakan. Iya, kita akan bahas itu lagi lebih lanjut, tapi kita akan jeda dulu terlebih sejenak. Pemirsa tetap di interupsi. Oke, Dr. Zul, dari awal analisis Anda terdengar menarik begitu ya terkait dengan penyusup-penyusup. Kalau Anda melihat ke depannya seperti apa nih skenario yang mungkin akan terjadi? Apakah akan ada Rismond lainnya? Oh pasti. Berarti antara Roy atau Dr. Tifa? Oh nggak tahu, bukan itu. Maksud saya bukan itu. Oh, bukan itu maksudnya, oke. Ini kan tadi ada tiga ini. Tiga ini kan. Ada 3. Saya ngomong ke Pilih 4. Saya ngomong ke 4. Oke, akan ada Jadi yang... kan pernah nonton Lenong kan? Oke. Ada kalau Lenong itu, analisanya sebentar apa? Mas. Lenong itu ada pemain yang masuk ke penonton untuk memancing penonton, tepuk tangan, ketawa. Oke. Gitu. Nah tiba-tiba sutradara ngomong loh, ini pemain penontonnya kok lebih cerdas dari pemainnya, ditariklah sama sutradara. Gitu itu logika saya. Interupsi Mbak ya. Oke, baik. Berarti Anda menilai bahwa kedepannya Interupsi, Mbak, ya. akan terjadi lagi dan akan ada lagi aktor yang sama, serupa. Bukan, maksud saya bukan aktornya, tapi episode-episodenya masih disiapkan. Gitu loh. Oke, baik. Saya mau dengar Bang Andi, silakan. Jadi ini berbahaya sekali ya untuk opini-opini Yang bahaya tuh mereka itu loh bahaya. Kenapa Karena Bang biar Andi? bagaimanapun Menyebarkan ya, kebohongan terus itu. mereka ini yang kebohongan tersangka ini kecuali Roy Suryo itu nggak bisa dapat restoratif justice untuk Roy Suryo karena pernah jadi Siapa yang mau narapidana. minta restoratif? Nggak perlu Pernah napi maafnya. dia, pernah ditahan. Nggak perlu Tapi yang maafnya. lain itu boleh. Ngapain? Nggak ada soal. Termasuk Dr. Tifa? Termasuk Dr. Termasuk Tifa? Dr. Tifa itu Nggak haknya usah, ngapain karena dengan juga. KUHP baru itu Kita tidak pernah dengan minta-minta restoratif justice RC. itu Dan terbuka tidak pernah untuk minta semua, maaf. ya. Ngapain juga? Jadi Kita itu nggak butuh dipersilakan maafnya untuk Jokowi. itu. Oke. Dan sudah Dengerin saya itu ya. katakan, Nggak butuh maafnya sebelum Jokowi. itu, Nggak perlu waktu itu orang saya bersalah sudah kok ngasih ditelepon oleh maaf. Bapak. Konyol Ya, republik jadi, ini. ya beliau itu memang seorang negarawan yang punya Negarawan bekas apa? hati. Negarawan kok palsu Untuk ijazahnya? menerima apapun anak Negarawan bangsa kok bohong yang terus? ingin, Itu pemerintah. ya, Oke. yang Itu ingin negarawan memberikan kok itu bohong pada terus? beliau. Dia Mulai terlibat dari untuk SMK itu. Kecuali bohong. Roy. 11.000 triliun Kenapa? bohong. Bahwa dia Ya apapun apa aja dikasih maaf pun bohong. juga tidak bisa. Gimana? Karena undang-undang itu Gimana mengatakan bohong? restoratif justice itu tidak bisa untuk konyol residivis. banget. Oke, Ya. baik. Itu. Oke, baik. Jadi Silakan itu. sebelum ke Mas Roy.
Ya, tambah sedikit. Nanti kasih kesempatan untuk Mas Roy. Silakan, Begini, Bang Ade. ini perdebatannya ini saya lihat kurang mengarah kepada Rismon nih. Nah, kita kembali pada substansial. Oke. Saya, Mbak Ya, lebih mempercayai sebagai masyarakat Indonesia mempercayai ahli digital forensik yang bernama Rismon. Percaya saya, saya dong. Iya. Terlepas dia dilaporkan oleh klien saya. Tetapi kalau dikatakan percaya, saya lebih percaya kepada penelitiannya. Ketimbang ada dokter ya bicara anatomi, nggak jelas dokter apa ini. Penghinaan, ini penghinaan, ini penghinaan, Ini penghinaan profesi nih. Nggak bisa. Ini nggak Dokter boleh apa nih. bidangnya? Anda bisa berbicara Nggak bisa, anatomi. semua dokter tuh Anatomi ada itu mata kuliah anatomi. Sebentar, anatomi itu Apalagi pelajaran anatomi dasar. yang dipelajari, Sebentar. apalagi Aduh. anatomi yang Saya akan dipelajari, kasih kesempatan. ya kan silakan kita berhadapan bang. Kita berhadapan bang. Nggak bisa. Nggak ada masalah. Ngaco nih. Anda mau Penghinaan. bilang Ini kalau dulu namanya Boleh folklore. bercepat, Tidak bercepat Bang bisa. Ade. Bambu Intinya kayak apa? gini. Seorang dokter Ya, folklore kayak gini. meneliti, Iya. apalagi disampaikan oleh anggota KPU atau yang menerima berkas di Waduh, KPU kotor bahwa ini banget. nggak sama orangnya. Terus dia menyimpulkan sesuatu bahwa ini bukan orangnya. Apakah bisa etikanya seorang dokter begitu? Oke, Bisa, baik. gimana? Tidak bisa dong, harus Anda bertemu Ini dong. penghinaan. Saya akan mempermasalahkan Anda runut penghinaan dulu. profesi saya. Baik. Yang saya persoalkan penghinaan profesi saya. Iya, ini clear. Anatomi itu pelajaran dasar. Baik. Tingkat 2, tingkat 3. Saya pelajaran tanya, dasar. Anda Dan ketemu tahu. Jokowi pada Bapak Insinyur Jokowi pada saat Anda bilang ini bukan Jokowi, Anda bandingkan baik. di situ. Loh, iya, itu saya sudah bisa. Tidak, ya. Orang awam aja Anda bisa, jangan apalagi berbohong. saya. Bang Ade, sebentar. Anda jangan berbohong. Jangan Silakan, dipersulit. silakan jawab. Dokter Zul. Silakan Jangan jawab. dipersulit. Terkait dengan tema kita, dong. Ya, baik Rismon. Anda sebagai baik. Rismon. Ya, Oke. Rismon. Saya kan tadi bilang, saya selalu dari tanda tanya. Saya cari tahu hubungan antara pemain ini dengan penonton ini apa, sutradaranya apa. Ternyata Rismon ini dulu saksi ahli pada kasus Jessica Wongso. Gitu kan? Kan itu kan Pak Dokter, hubungannya Pak dengan Dokter. Otto Udah, Pak Hasibuan. Dokter. Nah sekarang anaknya Dokter, Otto Hasibuan, janganlah, kan jangan. wajar dong saya punya persepsi gitu. Iya, Anda kan Ini yang persepsi mengenalkan pribadi Rismon saya, ini Otto dokter. Hasibuan. Jangan ngomong Iya, sembarangan. Silakan. gitu loh. Ya. Jadi, Aduh. Jadi Jadi menurut saya Anda ada keterkaitan antara... ada irisan-irisannya ada. Oke, Gitu. oke, baik. Nggak Bang bisa Andi, dipisah-pisahkan, silakan. nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi, karena ini adalah opininya. Opini. Bukan yang merupakan suatu kenyataan yang ada. Saya kembali lagi saya katakan ini. Kan D3 4. Kalau dia dikatakan bahwa dia Ilmunya kayak kenal gimana sih? dengan Rismon, terus Rismon itu ada dimasukkan sebagai penyusup. Di mana Setelah ketahuan buktinya malu untuk dia. itu? Itu kan nggak ada sama sekali. Ya kan? Ilmunya cuma Kita harus seperti menjelaskan ini kepada publik ya. Bukan penggiringan opini seperti itu. Aduh. Kalau Rismon dikatakan dia sebagai pada kasus Jessica Wongso itu sebagai saksi ahli, mungkin pada saat itu orang tidak ada yang tahu apa background dia yang di Jepang. Ini kan baru jelas terungkap tahu dia ngenalkan 7 bulan yang Otto lalu Hasibuan. ketika saya di sini juga. Oke, baik. Ya, itu Baik. terbongkar untuk itu semua. Oke. Baru semua pada nggak. Oke. Baru mereka seperti cacing kepanasan. Oke. Kenapa? Pak Mereka Dokter juga adalah sakit hati sinyal sama buat Rismon mereka. nih. Ya, Udah pernah yang ketemu ini Rismon beneran nggak? bangsanya. Sekarang sudah jadi meong. Oke, baik. Saya mau tanya ke Mas Rai. Mas, apakah ada kemungkinan Anda atau mungkin Dr. Tifa akan seperti Rismon? Sama sekali tidak. Tapi yang lagi, saya ingin menegaskan teorinya Pak Zul tadi. Dulu yang memperkenalkan memperkenalkan Rismon itu Otto Hasibuan. Pada saat kasus Jessica. Dan dia dengan bangga sekali. Ini ada ahli dari Jepang yang sudah jelas. Dan makanya kita percaya Otto. Ternyata setelah kita pelajari, ya ternyata anaknya Otto sekarang menjadi lawyernya Jokowi kan. Gitu, Yakub Hasibuan kan. Ya, ya. Itu yang dimasukkan Pak Zul. Jadi makanya kalau kita udah percaya, udah Rismon sebelum tanggal 11 Maret kemarin. Jadi itu udah memang bisa kita. ditinggal- jadi Tapi udah setelah Tapi Anda kesel nggak sih Mas dengan apa yang terjadi saat ini? Gak usah kesel. Oke. Kalau Sakit kalau hati dulu ya, dia ya. bawa buku, Sakit hati lah. membuat buku. Sakit Dan hati endgame. orang ini. Sekarang yang kesel tuh teman-temannya. Makanya kemarin saya dikasih kaos sama teman-temannya, sama orang sama orang bahwa Oke. Artinya orang yang benar-benar tidak tahu diri. ya udah. Ya kalau dia sudah menjadi endgame Bang ya Rismon. udah endgame aja. Baik, Ini baik. membuktikan bahwa Mas Baik, Roy baik. Teman-temannya sangat bikin. kehilangan Jadi diri Anda. artinya gini, kita Apalagi gak kehilangan. dibantu Oke. dengan Pak Dokter Semoga ini. Rismon Ini mendapatkan betul-betul tempat terbaik tambah di lagi sisi sana. sakit Oke. hati Ya. Mas kehilangan Rai, Anda. bagaimana kalau ini Semoga bukan endgame tapi new episode? New episode, hahaha, gak apa-apa. Saya tetap mendoakan, ya semoga Rismon Mas tenang Rismon, di sisi tolong sana. dibongkar Ya, clear aja. di pengadilan Oke, nanti. gitu ya. Jadi Di mana letak ada. kebohongan Dan Mas Roy? silakan rakyat Indonesia Berarti Anda menyaksikan yakin bahwa Rismon dan akan hadir menilai sebagai itu. ahli Pak Jokowi? Ya, Iya, pasti dia hadir Pasti akan nanti. hadir.
Dia akan sukarela akan hadir. Saya yakin itu karena sudah ada. Tapi tidak diminta Pak Jokowi. Tidak ada yang minta. Jadi gini. Tidak ada yang minta. Saya harus jelaskan. Silakan Pak Andi. Baik, sebentar. Ini tidak ada tekanan bahwa Ridwan itu meminta RJ. Kenapa? Ilmunya nggak cocok. Untuk itu. Ilmunya nggak pas. Jadi adalah Ketiganya nggak jelas. bahwasanya yang dilakukan Mau apa oleh ini nggak Ridwan itu jelas ini? secara psikologisnya. Psikologis Dia lagi. mengatakan bahwasanya psikologis. dirinya ini telah Belajar bersalah. psikologi di mana? Melakukan suatu Belajar kegiatan. psikologi di mana? Sebentar, Kamu Pak ilmu Rizwan. psikologi belajar psikologi. Sebentar, Mas Roy. Adalah cacing kepadatan Sebentar. tidak punya tangkalan dia lagi. Roy Mas Suryo, Roy. adanya. Kita gantian dulu. Endgame. Sebentar. Mas Roy, sebentar. Bentar, tadi Anda ngomong psikologi. berarti Anda yakin bahwa memang Rismon melakukan ini RJ ini tidak ada tekanan? Tidak ada tekanan. Gimana bisa nggak ada tekanan? Berarti apa? Lelah Rismon, atau ini Dia dokter sudah lelah dengan akan membongkar. kebohongan Siapa yang berbohong? ngomong saja, Dan nggak bisa ngomong ya kayak gini. provokasi oleh Ilmunya mereka. nggak jelas. Oke. Satu ilmunya nggak jelas, Oke. satu dasar ini grup pokrol bambu. Kalau ini Oke. D3 yang nggak punya ilmu ngomong psikologi. Oke, baik. sekali. Lagi. Oke, ini kita karena kita Coba berada lihat di netizen. berakhir. Ini. Karena kita berada di penghujung, kasihan ya. sekali. Saya mau Kasihan tanya, sekarang episode Stres tingkat tinggi. terbarunya, Stres tinggi. episode terbarunya, Ya. Bang Mas Roy ini akan ditantang oleh Bang Rismon. Anda siap? Takut dia. Nggak usah dia. jangan. Respon itu hanya bagian Takut. kecil. Kita Ada Bang Rismon, dia takut sama Bang Rismon. Takut dia, takut. Ijazah Berani Pak nggak? Jokowi Takut dia. Bang Andi, akan sebentar, saya dibongkar dengarkan lagi penjelasan. oleh justru oleh Berani KPUD nggak? Solo. Kalau dia ganggu kita kan Tunggu kita tanggal juga mainnya. ganggu dia. KPUD Solo. Takut. Setelah lagi Bilang akan aja ada kalau mau ketemu pengakuan dengan Rismon mengejutkan. bisa kok. Tapi Anda sudah Ayo. kontak Bang Nanti Rismon. saya bilangin Rismon. Anda sudah Gimana kontak. bisa ngontak dia? Sebentar, Bang Dia Ade. blokir. Gimana bisa ngontak? Ya udahlah, nggak perlu lah. Ya itu kalau kata Bung Karno, Oke. ya dulu, Oh, udah dalam film takut. kita, Takut. itu hanya bagian kecil dari jurang. udahlah, Nggak takut. ada takutnya, yang takut tuh dia. Takut, Ya. takut. Nggak ada takut. Baik. Kalau dia berani datang di acara-acara TV. Oke. Nggak ada yang berani. Takut, Ayo takut. Respon, kalau berani Baik. datang di acara TV. Tapi Anda Nggak kan usah. jago sekali menganalisis ya Bang. Yang melihat iya, ke depannya apa sih yang akan kira-kira dilakukan oleh Rismon? Bang Apa Rismon. yang dilakukan? Dia sudah kehilangan integritasnya. Bang Ya, Rismon. ngapain mau analisis? Kalau Konteks analisis saya- datang saya- aja. Ya, kemarin bongkar di acara kebohongan rakyat ini. bersuara sama-sama di iNews juga nggak berani datang. Oke, Gimana? Terakhir Dan dari Pak kalau Ade, berani, silakan Pak Ade. satu lagi Pak. Oke. Kalau berani dia bikin video itu buka komennya. Jangan pengecut. Oke. Dia nggak buka komennya. Jadi komennya tuh nggak dibuka sama Komen dia. apa? Komen buka. sosmed? Komen sosmednya Oke. ditutup. Waduh, kecil banget, meong banget itu. Oke, Pakai baik. kemarin saya kasih bantal gambar kucing. Ya, baik. supaya apa? Supaya Terakhir, tidurnya. Pak Ade. Jadi orang itu jangan fotokopi. Kalau saya ngomong mana ikut mayang juga. Ini orang tukang itulah. fotokopi. Memang tukang fotokopi. Oke, baik, silakan Bang Ade. Nah, itu, Jadi ya. gini, kan terkait Bang Rismon juga saya yakini bahwa apa yang diucapkan dia kan gentleman. Saya akui dia gentleman. Kenapa saya bilang dia gentleman? Dia Gentleman itu mengakui buka ada komennya kesalahannya. di sosmed. Oke. Ada kesalahannya. Ini menurut Oke. Rismon ya. Dia menyampaikan Jangan ditutup saya punya komennya. kelalaian dalam meneliti. Dia gentleman mengakui itu adalah peneliti beneran tuh. Oke. Kalau itu bisa dipakai tuh. Oke. Ya kan? Terus Sampelnya kemudian sama, preparatnya sama, kok bisa berbeda yang kedua hasilnya bahwa tuh, Bang waduh. Rismon juga menantang kok Bang Nggak Roy. bisa. Ayo kita buka-bukaan. Mana menantangnya? Buka dong komennya. Tapi buka justru handphonenya. Mas Roy Nggak yang ada. tidak menghubungi Bang Rismon. Oke. Sudah tunggu itu. Oke, Sudah baik. ada buktinya. Baik, terakhir dari Dr. Zul. Nggak Terkait ada. dengan kedepannya. Buka aja komennya. Oke, Terkait dengan- sebentar. tampil di TV. Saya Silakan, ngomong dokter. Terakhir, kedepannya, Dr. Zul, terkait kedepannya. dengan Saya cuma tantangan. menghimbau pertunjukan Lenong ini dihentikan. Diakhiri. Karena Ya. ini menguras energi bangsa ini. Lenong yang mana? Maksudnya Ini penunjukan. permainan ini kan Lenong, lihat Oke. aja perdebatan mereka kan kayak Lenong juga Betul. gitu loh. Oke. Apalagi Kalau Lenong-Lenong nggak punya daripada ijazah nanti ini. penonton merubuhkan panggung Lenong itu Oke. saya khawatirkan. Baik. Itu. Oke, baik. Saya, Oke, baik. kok ngomong psikologi ya. Baik, itu saya mau memang. dengar Bang Andi. Bang, ini kan udah ada satu persatu minta maaf terus dan terus. Kalau Anda melihat ke depannya seperti apa? Apakah akan bertambah yang minta maaf atau terus ke pengadilan aja? Jadi ya, pertemuan saya waktu itu. Iya. Roy nggak Biar bagaimanapun Pak Jokowi membutuhkan ruang publik yaitu pengadilan Palsu. untuk membutuhkan ijazah. Jokowi nggak dia. berani datang ke Yang sidang. dituduh mereka bahwa TLS ijazah asli nggak mereka datang dituduh gimana? mereka. Jadi Udah berkali-kali kalau ada 3 diundang orang TLS klaster nggak 1 itu datang.
beliau katakan kepada Orang saya, bohong jangan aja. terima. Akan terima. Akan terima. Iya. Berarti kata-kata RRT, kecuali RRT itu tidak ada ya, tidak berlaku ya? Jadi kita Kemarin-kemarin bicara makanya RRT, terus datang. terang, Pak Jokowi juga kaget bahwasanya Katanya mau Ridwan datang Kamil di meminta sini. RJ. Kalah, Oke. Mas Tidak Bro. ada dalam Datang. pemikiran beliau itu. Orang Mas Bro Udah, fotokopian bohong, Dan aja. kembali lagi bahwasanya beliau ini adalah Indonesia negarawan jadi dan saksi dari taat kebohongan untuk orang ini ya. Terima. Oke. Udah Cuma jelas kalau orang bohongin seperti ini. inilah. Udah jelas. Karena dia takut Bongkar sendirian. otaknya orang ini. Tinggal Nah, ini. sendirian Baik. di dalam Ini pengadilan. ketika udah bongkar, Semuanya dia akan Asli. bicarakan, dia semuanya jelas. akan Asli. tuduhkan dan semua Mana adalah ada. dia yang paling benar. Ini lagi yang ngomong Bahkan apa lagi? wilayah Takut sama privat Risma. Jelas aja. ini. Ya, dia Ini merasa udah paling jelas. pintar untuk Baik. itu. D3 Oke. Pada asalnya, pada dasarnya Nggak jelas dia ini ngomongnya adalah apa. tukang fotokopi. Baik, Aduh, berarti nggak jelas. intinya adalah tantangan dari Bang Rismo diterima Jokowi oleh hadir di sidang TLS. Oke, baik. Dia nggak pernah Pak hadir. Jokowi akan Nggak hadir berani dalam bersumpah. persidangan. Pak Jokowi akan Ada hadir. itu. Sedikit, Ada. bahwa sampaikan ya. Apa lagi ini pukul Bang Bung. Melawan Bang Rismon aja, dia takut gimana melawan nanti. Tidak takut ya, tidak takut. Sampai Baik, kita menang. terima kasih ya Pak Abang, terima kasih Mas Roy, Dr. Zul, terima kasih pemirsa. Perdamaian telah ditempuh, permintaan maaf telah disampaikan, namun polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo belum sepenuhnya usai. Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan.